Para pembelajar sekalian, sekarang kita akan lihat hal-hal apa saja yang mengatur kinerja dari sebuah alat perunggema. Di sini kita akan bahas parameter-parameter atau variabel-variabel yang membatasi kemampuan kerjanya. Jadi, karena kita memahami keterbatasannya, maka tentu kita akan mengerti bagaimana sebuah alat perunggema itu dirancang supaya optimal. Jadi bekerja di antara keterbatasan-keterbatasan tersebut. Nah, secara proses fisik akustik bawah air, ada dua hal penting yang membatasi kinerja sebuah alat perunggema. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai beam pattern, yang sebelah kiri ini, yaitu pola dari pancaran gelombangnya, dari transducer itu. Dan yang kedua adalah panjang pulsa atau pulse length. Nah, kedua-duanya ini berperan untuk mengatur resolusi. Nah, resolusi ini kita akan kenal nanti adalah salah satu parameter penting yang mengendalikan akurasi. Mari kita lihat satu persatu apa yang dimaksud dengan masing-masing ini. Di sebelah kiri kita melihat sebuah gambar. Ini adalah bentuk geometri dari sebuah pancaran lubang akustik dari transducer. Bentuk seperti kantung yang panjang memanjang ke bawah seperti ini. Kita bisa lihat di tengah-tengahnya ada sebuah sumbu, ya, ini sumbu utamanya. Kemudian semakin dia keluar dari arah sumbu itu, maka iluminasinya semakin kecil, artinya energi yang atau medium yang dikenai oleh energi akustik itu akan semakin kecil. Jadi energi akustik itu berada di dalam bangun ini. Nah, itulah sebabnya selalu disebutkan bahwa pada sumbu utama ini relatif terhadap sisi yang paling luar itu ada perbedaan sebesar 3 desibel. Artinya energi di sisi yang paling luar ini kira-kira besarnya setengah dari energi akustik yang ada di tengah-tengahnya ini. Nah, salah satu ciri yang kita tidak bisa hindari dari pancaran gelombang akustik ini adalah adanya pancaran-pancaran sisi ini atau side lobes ini. Nah, side lobes ini nanti bisa menjadi pembangkit gema parasit, ya. Artinya gema-gema yang kita tidak inginkan untuk kita deteksi, yang bukan berasal dari gema yang diperoleh dari pancaran yang utama ini. Ini pola pancaran gelombang. Yang di sebelah kanan adalah yang dimaksud dengan pulse length atau pulse duration adalah panjang sekumpulan gelombang. Jadi pada dasarnya ketika sebuah alat perunggema itu mengirimkan suara, suara itu berbentuk sekumpulan gelombang dalam bentuk envelope of multiple waves. Nah, sekumpulan gelombang ini memiliki panjang tertentu, ya, artinya konsekuensinya ya dia dikemas dalam paket-paket dengan waktu tertentu, dengan panjang tertentu. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai pulse length atau pulse duration, ya, dalam sumbu waktu ini namanya pulse duration, dalam sumbu jarak namanya pulse length. Nah, dia setara sebetulnya, ya. Jadi bisa pulse duration dalam mikrosekon atau spatial pulse length dalam milimeter. Dan biasanya gelombang musik itu dikirimkan dalam banyak seri, dalam banyak istilahnya sequence gitu, ya, dalam sequence gitu. Dengan demikian gema yang kembali pun juga banyak. Ini untuk memastikan statistik yang bagus supaya data yang diterima untuk deteksi selang waktu itu juga cukup untuk melakukan perata-rataan statistik sehingga sinyalnya diperkuat dan noise-nya dikecilkan. Berbicara khusus mengenai pola pancaran gelombang, kita bisa melihat bahwa ternyata jejak gelombang yang ada di dasar laut itu tidak berupa titik, melainkan sebuah bidang. Ini karena apa yang disebut sebagai footprint, ya, dan jejaknya berupa bidang seperti ini. Nah, dengan kata lain, tidak mungkin sebuah sistem itu bisa mendeteksi benda yang lebih kecil dari footprintnya. Nah, inilah contoh yang mengilustrasikan bahwa pola atau bentuk dari ruang sonifikasi atau ruang yang dikenai suara yang dibangkitkan untuk kita mendapatkan gemanya kembali dasar perairan itu sangat mempengaruhi nantinya resolusinya. Alat perunggema tipe hidrografi biasanya dirancang dengan lebar pancaran yang sangat sempit, sehingga dengan begitu jejaknya juga kecil, sehingga resolusinya juga bagus. Berbeda halnya dengan alat perunggema yang tidak dideteksi untuk kepentingan pengukuran kedalaman yang tipe non hidrografi, misalnya fish finder. Jadi memang dia sengaja dibuat dengan lebar pancaran yang
besar gitu, untuk mendeteksi kehadiran ikan di kolom air. Karena itu tipe-tipe echo sounder yang khusus untuk survei biasanya lebar panjang kecil sekali, sampai sekitar 1,7 derajat saja. Sudut yang dibentuk dari sumbu utama ke sumbu yang besarnya -3 desibel dari kekuatan di sumbu utama. Nah, apa nanti efeknya? Nah, tentu kita bisa bandingkan. Yang di sebelah kiri ini adalah hydrographic type echo sounder, lebar pancarannya tipis, ya, narrow, sempit. Ya. Di sebelah kanan ini adalah wide beam. Kita bisa lihat dengan wide beam kita bisa melihat lebih lebar, ya. Tapi deteksi dasar perairannya pun menjadi lebih tinggi ketidakpastiannya, ya, karena gemanya kan menjadi panjang juga, ya, karena gema yang tiba di echo sounder kita itu banyak, itu dari hamburan-hamburan itu banyak, itu, karena dia besar. Gitu, ya. Kalau jejaknya kecil, ya tentu gemanya juga kecil, sehingga lebih bagus dari sisi resolusi untuk mendeteksi kapan gema itu tiba di echo sounder kita. Nah, lalu apa pengaruh dari panjang pulsa ini terhadap resolusi? Panjang pulsa mengatur resolusi. Artinya apa? Artinya echo sounder kita ini tidak bisa membedakan jarak yang lebih kecil dari setengah panjang pulsanya. Nah, contohnya di gambar sebelah kiri ini, ya, sebuah suara yang dikirimkan dari transducer, ya, kemudian dia berinteraksi dengan antar muka R1, ya, dan ada antar muka R2, ya, ada dua lapisan yang berbeda di sini dengan impedansi yang berbeda pula, ya, sehingga menghasilkan dua buah gema, ya, dua buah gema yang datangnya hampir bersamaan. Nah, karena pulsa ini cukup panjang, sementara gema yang tiba itu datang dari dua buah jarak yang terlalu pendek, maka sistem kita tidak mampu membedakan bahwa ada R2 dan R1. Sistem kita melihat bahwa R2 dan R1 ini adalah satu lapisan saja. Kenapa? Karena panjang pulsanya yang terlalu besar, tidak cukup detail, tidak cukup kecil untuk deteksi selisih itu. Tapi berbeda halnya kalau panjang pulsa yang sama kita terapkan untuk memisahkan R2 dan R3 yang di bawah ini yang jaraknya cukup besar. Ya, karena jarak dari R2 ke R3 itu cukup besar dan panjang pulsanya cukup kecil untuk bisa memisahkan itu, kita bisa melihat selisih yang jelas, selisih kedatangan gema yang jelas antara gema yang kedua dan gema yang ketiga dibandingkan dengan tadi gema yang pertama dan yang ketiga, gitu ya. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai kinerja dari alat perum gema.